yang sae. Amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, iya yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Masya Allah. Tak Paris Bu Irma ngajinya sampai jam 2 sore. Saya naik jam 10, turunnya jam 2. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjana kayak naon. Enggak, maksudnya nu panjang amal pahala. Nah, saya bilang panjang amplopnya, Pak Aris langsung pucet. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Bu, namanya orang tua lihat anak sehat wae rasana paranto seneng. Betul? Apalagi punya budak di rumah, sholat ente ketinggalan, mau tadarus Quran, ngormati amat yang sepuh, ngajeni ama orang lain, pasti suatu kebanggaan luar biasa. Leres? Maka ada bahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul? Namanya anak tergantung orang tuanya. Pak Aris seneng ngaji, Bu Irma pinter ngaji, insya Allah anak-anaknya adalah santri. Allahumma amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan lupa, ayat juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak ke kalong, anaknya kampret. Bapak ke nyolong, anaknya nyopet. Na'udzubillahi min. Bu, yang harusnya alim pisan kan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Wong bapaknya niku seorang nabi. Tapi ternyata Kan'an putra kandungnya Nabi Nuh alaihi salam malah sengaja kembul gaulnya sama orang kafir, diajak oleh sang ayah untuk beriman, dia menolak. Yang harusnya solihah pisan itu istrinya Nabi Lut alaihi salam. Tapi ternyata istrinya Nabi Lut malah dengan sengaja kembule karo wong kafir, malah bergaulnya dengan penyuka sesama jenis. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu bukan penyakit zaman sekarang saja, Bu. Dari zamannya Nabi Lut itu sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut adalah penyuka sesama jenis, dan ternyata Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kalau di zaman kita sekarang ini, anak wong wadon demenan karo wong wadon, jeruk makan jeruk. Ada gay wong lanang demenan karo wong lanang, dina-dina pentung-pentungan. Berarti azabnya adalah ternyata derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan saja bisa membedakan mana laki mana perempuan. Contohnya ayam. Tak ayam jago seneng sama ayam jago. Lah kok jago demenan karo jago. Berarti ngesuk 2022 ini endok larang regane. Ya soalnya betinanya bingung, babone siapa sing ngarep ngendogi. Istrinya Nabi Lut sudah diingatkan untuk betul-betul jadi orang yang Islam sing temenanan, tapi ternyata udah diajak, udah ditegur, udah dikasih contoh, istrinya Nabi Lut sengaja jadi orang kafir. Na'udzubillahi min. Tapi ayat cerita yang begitu luar biasa. Ada wanita Islam yang kuat, salah satunya Asiyah. Saha ibu? Asiyah eta istrinya Firaun. Firaun niku kafir sak kafir-kafire wong. Diberi banda dunia banyak, dikasih harta seueur, saking sombongnya dia langsung mengaku Tuhan. Itu Firaun, Bu. Zaman sekarang juga banyak baru dikasih kaya sedikit sombongnya kayak Firaun. Kemarin ada cerita di Jakarta, di bandara malah. Anaknya jenderal
sampai berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua. Itu baru jadi anaknya jenderal. Udah berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua, baru jadi anaknya jenderal, belum jadi anaknya Firaun. Berarti kan secara logika begitu, Bu. Baru jadi anaknya jenderal wae sombong, apalagi jadi anaknya Firaun. Bisa jadi kafir yang ngungkuli Firaun, sombong yang ngungkuli Firaun. Na'udzubillahi min. Maka entah yang jadi anak jenderal, entah yang anaknya Pak Kapolres, entah pun anaknya seorang pejabat tinggi, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Aris, tanamkan di dalam jiwa anak andap asor, tawadu, rendah hati. Makanya saya tadi mengucap suatu pepatah, anak itu tergantung orang tuanya. Bu, maaf punten. Tadi saya tanya sama pengantin sunat Dek Saka. Saya tanya begini, Dek, cita-citamu pengen jadi apa? Saya kepingin jadi bapake. Bapake saha? Bapake aku lah. Saya tanya lagi kan, bapakmu pegawaiannya kerjanya apa? Tukang masang AC. Saka dengan bangga bilang, tukang pasang AC. Tapi jangan salah Mbak Mumpuni, walaupun bapak saya hanya sekedar kuli tukang pasang AC, tapi beliau nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, nggak pernah galak sama ibu saya, memberi rezeki halal cukup kepada saya sebagai anak. Saya kepingin seperti ayah saya, walaupun hanya sebagai kuli, tapi tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong buat pengantin sunat. Mau tepuk tangan entuk duit 17 juta buat berangkat ziarah Mekah Madinah. Moga-moga jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Ketika ada seorang anak ditanya cita-citanya pingin jadi apa, dan dia menjawab, saya kepingin seperti ayah saya ingin seperti ibu saya, berarti tanda sukses orang tua di dalam mendidik anak. Ketika anak perempuan ditanya, kamu kepingin suami yang macam sifat bagaimana? Ayah permisi dikasih jalan, ayah nu kondangan. Alhamdulillah beras 2 kilo, minyak 10 bungkus. Alhamdulillah rezekinya tambah barokah. Amin Allahumma. Permisi hapunten. Indah sekali pemandangan di desa ini, Masya Allah. Makmurnya kita, guyup rukunnya kita. Iya, lewat sini tenanaon ibu. Permisi hapunten. Iya, berasnya 2 kilo, umpangnya mie. Kalau di tempat saya umpangnya masih tempe. Oh ya Bu Kaji, alhamdulillah lewi kang 2 kilo ye. Ini namanya kondangan plus sombong sekalian. 2 kilo ini lebih dari 2 kilo mumpuni ih. Alhamdulillah. Gimana? Ibu. Ngacunya jangan gini Mas, nggak sopan ngacunya begini sama orang lebih sepuh. Saya ya nggak apa-apa. Saya baru kukur begini dikiranya pusing sama MC. Alhamdulillah ente pusing. Walaupun sakit, sesakit apapun yang namanya mubalik Bu, ketika di atas mimbar sakitnya itu hilang. Saya pernah tuh sakit gigi luar biasa sakit Bu. Sebelum datang itu empot-empotan banget nih Kak. Rasanya luar biasa. Ada yang bilang katanya lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati. Alah, lara kabeh. Lara banget Bu, sampai utek sini. Sakitnya nyetrum sampai ke kepala, saking sakitnya. Tapi Masya Allah, rahmat dari Allah, ketika naik ke panggung, ente sakit itu, nggak kerasa sama sekali sakit gigi. Turun dari panggung, sakit deh.
Kenapa begitu? Karena ketika di lokasi pengajian memang tadi saya awal menyebutkan tamannya surga, maka kalau berangkat pengajian niatnya ditata, pikiran anu bersih supaya jadi amal kebiasaan kita orang-orang yang biasa melakukan hal yang baik. Amin Allahumma. Punten ge Bapak, hapunten. Ini sebenarnya saya pun nggak sopan negur langsung secara langsung otodidak di depan banyak orang. Hapunten pisan. Soalnya tadi baru kukur-kukur dikira pusing. Baru juga dandani jilbab begini dikira pusing. Ngacung-ngacung yang belakang, ih saru banget ini. Saya juga selalu diingatkan oleh bapak saya, oleh kiai saya, kalau acung-acung memang ini jari telunjuk kan buat nunjuk, tapi entah sopan kalau buat nunjuk seperti ini nggak boleh. Makanya saya kalau ceramah itu tangannya jari 5 ngacung semua, apalagi masih bocah, gue mumpuni rongokna. Punten ya bapak, jangan tersinggung bapak. Iya nanti amplopnya saya bagi 2. Iya bapak, amplopnya saya isi nah. Makasih.